Dan jangan dikira loh, kesendirian itu membuat kita kesepian. Tidak. Justru saya menemukan hiburan yang luar biasa dalam kesendirian. Orang yang sudah tidak merasa sendiri dalam kesendirian, apalagi ketika dia bersama orang banyak. Lucunya manusia sekarang, di tempat ramai bersama orang aja kesepian. Komo mensorangan. Paham? Kenapa? Nah, ini. Kenapa? Karena belum tahu sejati diri. Sepanjang belum tahu sejati diri, kita tidak akan pernah merasakan kenikmatan dalam kesendirian. Padahal aslinya kita akan sendiri. Kita datang ke sini sendiri, dan kita akan mati juga sendiri. Tapi kita menjadi ewuh pakewuh, karena dalam perjalanan hidup kita membangun kemelekatan pada orang lain. Lalu menjadi tidak siap ketika kita berpisah dengan banyak orang. Padahal aslinya kita ini adalah sendiri. Makanya belajar untuk mengasingkan diri jadi orang asing. Belajar dalam kesendirian. Tapi bukan berarti kalau kita sudah merasakan kenikmatan dalam kesendirian, kita menjadi orang yang egois. Tidak. Percaya sama saya. Begitu kita sudah menemukan kenikmatan dalam kesendirian, maka kita akan menjadi penuh welas asih, penuh cinta. Bahkan itu yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Menyendiri dulu untuk membagikan cinta kasih pada orang banyak. Nabi Muhammad pun sendiri dulu 15 tahun di Gua Hiro. Menemukan dulu kenikmatan dalam kesendirian. Itu berarti mengasingkan diri. Berarti kalau mengasingkan diri jadi orang asing. Gitu. Kalian mau terus dalam kerumunan, silakan aja. Apa hasilnya dalam kerumunan? Maaf ya, saya kasih tahu. Apa yang didapatkan oleh kita ketika kita terus-menerus dalam kerumunan? Ayo, bisa menjawab? Kalau tidak, saya tunjukkan. Hasil akhir dari terus-menerus dalam kerumunan, dalam 90% tadi, kasiro tadi, yang pertama adalah kesengsaraan. Betul? Perlu saya buktikan? Ayo. Kita membangun kemelekatan dengan orang dalam kerumunan. Sederhana aja, kemelekatan dengan anak, kemelekatan dengan pasangan, kemelekatan dengan uang. Terus membangun berbagai macam kemelekatan. Ketika kita sudah melekat, apa yang terjadi? Takut kehilangan yang kita sudah melekat padanya. Rasa takut yang menyiksa kita karena takut kehilangan yang kita melekat padanya menimbulkan kesengsaraan apa tidak? Betul? Jadi ada kata-kata bijak tadi itu yang disampaikan sahabat kita di WA Group, yang membuat kita menderita bukanlah kenyataan, tapi yang membuat kita menderita adalah penolakan kita terhadap kenyataan yang ada. Kenyataan itu tidak bisa membuat kita menderita, tapi sikap kita terhadap kenyataan itu yang membuat kita menderita. Sakit itu alamiah. Rasa sakit yang kita rasakan juga alamiah. Tapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan. Maaf ya, saya juga pernah sakit. Sampai saya harus kehilangan satu ginjal saya. Dan sekarang hidup saya dengan satu ginjal. Ratusan pembuluh darah di sini disobek untuk mengambil bagian ginjal kanan saya yang sudah tidak berfungsi. Kenapa saya mengalami itu? Ya, itulah resiko yang harus saya ambil. Karena saya saat itu masih hidup dalam ketidaksadaran. Akibatnya harus kehilangan satu ginjal untuk mencapai sebuah kesadaran baru. Kata dokter, setelah diambil ginjal, Bapak harus istirahat 3 bulan. Batin saya mengatakan, ini tidak disampaikan ke dokter saya untuk menghormati beliau. Itu kekhawatiran. 3 hari saya dari rumah sakit, semuanya udah saya cabut selang-selang itu, dan saya pulang ke rumah. Dokter mengatakan perlu ada asisten di rumah untuk ganti perban karena dari sini memanjang ke sini operasinya. Tidak, saya bilang, saya bisa sendiri. Dan 2 minggu setelah itu, saya sudah mulai aktivitas saya. Saya pergi ke Samarinda. Belum ada tol dari Balikpapan ke Samarinda. Dari Balikpapan ke Samarinda itu 6 jam perjalanan. Dan saya tidak merasakan sakit sampai sekarang. Jadi, sakit itu adalah alamiah. Tetapi penderitaan karena sakit itu pilihan.
Kita mau menderita karena sakit atau tidak, itu pilihan kita. Dan saya tidak mau itu. Saya setting pikiran saya. Bahkan sampai sekarang, kalau saya habis meditasi, saya suka usap bagian belakang ginjal saya. Dan saya mengatakan, terima kasih kedua ginjalku. Dan saya selalu mengatakan, terima kasih kedua ginjal. Saya tidak merasa ginjal saya satu. Saya usap dua-duanya, terima kasih kedua ginjalku. Terima kasih keduanya. Makanya kalian naik gunung selalu kalah sama saya, bukan? Banyak yang kemarin pergi ke Jelekong. Ayah, kenapa kok jalannya cepat sekali? Saya sudah sampai, benar-benar ngos-ngosan di belakang. Dan ginjalnya 2. Tergantung setting kita. Kita mau menua dengan lemah, kita mau menua dengan kuat, tergantung setting pikiran kita. Kalau kita mengatakan saya di masa tua akan lemah, akan lemah. Tapi kalau dikatakan saya di masa tua akan dewasa, akan matang, akan bijaksana, terus yang dimunculkan di pikiran kita kata-kata yang menguatkan, kita akan menua dengan kuat. Percaya sama saya. Paham sampai di sini? Jadi dalam kerumunan ada apa tadi? Kesengsaraan. Saya tanya, kalau kita terus berada dalam kerumunan, ada kecemasan? Kalau kita terus-menerus dalam kerumunan, ada penderitaan? Yes. Sepanjang kalian berada dalam kerumunan, terus saja mengikuti pola pikir kebanyakan orang, tidak mau mengasingkan diri, tidak mau jadi singa, terus aja jadi domba. Selama itu pikirlah, kita akan menemukan kesengsaraan, kecemasan, penderitaan. Saya tanya lagi berikutnya, siapa yang mengajarkan keserakahan kepada kita? Kerumunan, bukan? Dulu kalian lahir ke sini sendiri, tidak ada keserakahan. Tapi kerumunan telah mengajarkan keserakahan. Apa yang terjadi? Duitnya harus paling banyak, rumahnya harus paling banyak, mobilnya harus paling banyak, tanahnya harus paling banyak. Siapa yang mengajarkan itu? Bukankah kerumunan? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Siapa yang mengajarkan kekerasan? Kerumunan, bukan? Dulu kalian datang ke sini penuh cinta kasih, tapi ayahnya, ibunya pertama kali yang mengajarkan kekerasan. Kata-kata yang keras. Ketika anak tidak setuju, orang tua berteriak pada anak,